Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Rauf di channel Fatirtube, channelnya petani sawit Indonesia. Video inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Kali ini saya akan membahas tentang 4 tipe manusia yang harus kamu ketahui. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan yang belum subscribe silakan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan semoga selalu diberi kelancaran rezeki, kesehatan, dan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut pemirsa. Apa itu 4 tipe manusia yang harus kamu ketahui? Karena ini akan berpengaruh sangat besar terhadap diri kita, petani sawit pemula, yang tiga ini harus kalian hindari dan jangan kita bekerja sama dengan mereka. Karena apa? Simak terus, jangan di skip dan jangan dilewati agar tidak gagal paham di kemudian hari. Cekidot. Oh iya pemirsa, saya ini posisi di ladang di rumahnya adik saya, Misbahul Anam. Ini orangnya lagi manen jengkol. Apa itu? Yang pertama adalah tipe manusia loose and loose. Apa itu loose and loose? Loose and loose adalah tipe orang yang selalu kalah, orang yang selalu minder, orang yang tidak yakin dengan dirinya sendiri, orang yang selalu merendahkan dirinya sendiri. Orang seperti ini jangan didekati, karena kalau kita terlalu dekat dengan mereka dan karakter kita masih lemah, mental kita masih lemah, maka kita akan terpengaruh oleh mereka dan kita akan mengikut mereka menjadi loose and loose atau tidak percaya diri. Di permulaan contohnya seperti ini, loose and loose. Diajak bekerja, membuka kebun sawit, alasannya banyak. Yang kerjaannya berat, yang modalnya besar, yang lahannya susah, terus belum memulai sudah terlalu banyak alasan. Terus kalau diajak bisnis, mereka bisnis apa ya, dikasih contoh, misalnya bisnis jualan ayam atau jualan ikan, nanti kira-kira laku enggak ya. Terus di
dikasih apa itu, pokoknya mereka selalu mengeluh dan tidak pasti atau tidak percaya diri. Mereka selalu membesar-besarkan alasan dan membesar-besarkan kegagalan. Orang seperti ini sangat takut pada kegagalan, padahal belum dicoba. Padahal mereka belum mencoba, tapi misalkan kayak mau bertanam sawit, wah bibitnya mahal sekali, gimana nanti kalau dimakan landak, gimana kalau nanti diserang babi. Itulah banyak sekali alasannya. Mereka tidak berani menghadapi kenyataan. Dan jika ketemu orang seperti ini sebaiknya dihindari kalau mental kita belum kuat dan masih lemah, karena ditakutkan nanti kita akan terpengaruh dan mengikut seperti mereka. Yang kedua, I win, you lose. Nah, orang seperti ini yaitu orang yang selalu memikirkan dirinya sendiri, memikirkan untung sendiri, tidak memikirkan temannya, tidak memikirkan kawannya. Yang penting saya untung, terserah kamu rugi, itu urusan kamu sendiri. Nah, sebaiknya orang yang seperti ini harus dihindari. Karena apa? Karena kalau kita bekerja sama dengan mereka, mereka akan berbuat curang. Kalau kita jadikan karyawan, mereka nggak jujur, karena mereka ingin mendapatkan sesuatu yang banyak dan lebih. Terus jika dijadikan tim, mereka maunya enak sendiri, kawannya dimek-mek, kawannya itu diinjak-injak terus, kawannya itu pokoknya dia maunya di atas terus, nggak mau dia di bawah, nggak mau dia kerja yang berat. Misalnya kan kayak di kerja tim itu kan ada dia nggak mau yang kerja berat-berat, milihnya yang enak-enak, yang gajinya banyak tapi kerjanya sedikit. Nah, itu tipe orang yang I win, you lose. Kalau mereka belum sukses, masih istilahnya masih belum, orang yang belum kaya atau masih belum, pokoknya belum punya apa-apa lah, mereka akan bersikap baik, bersikap ramah. Tapi ketika mereka udah punya kekuasaan atau udah punya jabatan atau udah punya harta, atau mereka akan menjauhi kita, mereka akan pokoknya dia maunya untung sendirilah. Ketika dia belum sukses, dia kayaknya baik, tapi itu adalah baiknya baik palsu. Nah, kita ngopi dulu, nyantai dulu bos. Sebaiknya orang yang seperti ini kita putus hubungan dengan mereka,
dan jangan dekat-dekat dengan mereka karena tidak ada untungnya. Yang ketiga, I win, you win. Nah, orang seperti ini adalah orang yang sangat hebat, orang yang cerdas, dan mereka sangat energik. Kenapa? Karena mereka menganggap dirinya itu harus menang, pokoknya untungnya harus lebih banyak, tapi masih memikirkan ada baiknya sedikit, masih memikirkan kawannya. I win, you win. Saya menang duluan dan kamu menang kemudian. Nah, orang seperti ini masih bagus lah, masih ada bagusnya karena masih memikirkan kawannya. Tapi untuk jangka panjang, jika dijadikan tim, dijadikan teman kerja, dijadikan karyawan, ya nggak bagus karena mereka itu masih memikirkan saya duluan yang menang, saya duluan yang untung, baru kamu. Nah, kamu boleh untung tapi jangan banyak-banyak, saya yang harus untung banyak. Nah, itu maksudnya I win, you win. Kamu boleh untung tapi saya harus yang untung lebih banyak. Nah, itu tipe I win, you win. Dan sebaiknya untuk jangka panjang kita tidak boleh dan menghindari untuk menjadi tim atau relasi kita, karena misalkan di dalam bisnis nanti bisnisnya tidak stabil atau dijadikan teman kerja juga seperti itu. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, you win and I win. You win and I win. Nah, para petani sawit pemula harus meniru dan mempunyai sikap, sifat, dan karakter orang seperti ini. Mereka tidak takut rugi, mereka tidak takut tidak untung, karena mereka itu berpikirnya jangka panjang. Karena dalam berkebun sawit itu kan umurnya itu panjang. Kalau pribadi ya taruhlah 20 tahun atau 15 tahun kan. Nah, dalam 1-3 tahun pertama itu kita itu harus mengeluarkan biaya terus. Nah, petani sawit harus seperti itu, tidak takut tidak untung atau takut rugi, karena orang yang seperti ini yaitu prinsipnya mereka itu kamu boleh menang duluan dan kemudian saya yang menang, maksudnya seperti ini. Nah, kita sebagai petani sawit pertama harus mengeluarkan modal dulu untuk beli bibit, untuk
babat, untuk apa itu, nyemprot, beli pupuk dan lain sebagainya. Untuk tahun-tahun pertama kan kita tidak mendapatkan hasil, kita tidak memperoleh keuntungan sama sekali, dan kita terus menerus mengeluarkan biaya sampai berbuah pasir. Nah, kita harus mempunyai pikiran seperti orang ini. Biasanya orang seperti ini berpikiran jangka panjang. Dia lebih baik invest merugi di awal, tapi dia tahu dia akan untung belakangan dan berkelanjutan. Orang yang seperti ini orangnya sangat langka di dalam dunia sekarang ini. Calon petani sawit harus mempunyai pola pikir dan prinsip ini, yaitu you win and I win. Contohnya membayar pekerja sesuai dengan apa itu, standar gajinya, agar para pekerja itu senang dan bisa bertahan lama dan betah, kerjanya bagus. Nah, terus ya pokoknya di awal terus mereka selalu mengeluarkan biaya. Nah, tapi setelah nanti berbuah sawit, sawitnya berbuah, keliru, sawitnya udah mulai berbuah. Nah, itu kita akan untung terus, karena kita tidak memulai lagi selama beberapa tahun, sampai kalau perawatannya bagus ya 20 tahun lah untuk pribadi. Kalau perusahaan ya 25 tahun, bahkan bisa 30 tahun. Kita tidak repot-repot menanam lagi, kita terus tiap 2 minggu sekali panen, 2 minggu sekali panen, 2 minggu sekali panen. Nah, itulah maksud dari tipe orang yang you win and I win. Kayak contohnya kayak Jack Ma. Nah, dia dulunya itu ya merugi terus di awal sebelum dia bisa menguasai perekonomian dunia. Bahkan pasarnya itu di seluruh dunia ada. Terus kayak Pak Ciputra itu pengembang perumahan kalau nggak salah. Dia membeli tanah yang jelek, dibangun sebuah perkantoran dan perumahan yang lain. Kayak dulunya ada, saya pernah mendengar itu, dia membeli sebuah sebidang tanah yang awalnya itu dijadikan tempat sampah, pembuangan sampah. Tapi sama Pak Ciputra itu dibeli sangat murah dan disulap menjadi sebuah bangunan dan dijual, dikreditkan. Nah, dia itu untung berkali-kali lipat sampai berapa tahun. Nah, itulah 4 tipe manusia yang harus kamu ketahui para petani pemula, dan 3 tipe manusia yang harus kamu hindari, karena itu tidak baik untuk
kita yang masih pemula, yang mentalnya masih lemah. Dan satu tipe manusia yang harus kamu contoh, yaitu you win and I win. Semoga kita bisa sukses semua, rezekinya lancar, berkah, berlimpah. Salam petani hebat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.